Selamat datang kembali di channel ini. Dan saat ini saya akan membagikan sedikit cerita tentang perjalanan yang dilalui dari Gorong-Gorong, lebih tepatnya Terminal Gorong-Gorong Timika. Yang teman-teman lihat di sini adalah Terminal Gorong-Gorong Timika, dan setiap sore jalan ini selalu ramai. Bukan hanya setiap sore saja, tetapi setiap hari. Kenapa bisa ramai? Tentu saja karena banyak karyawan yang pulang pergi di area sini. Dan selain transportasi, ojek, dan lain-lain, tempat ini juga dibangun beberapa kios atau pertokoan untuk melayani setiap pengunjung yang datang di sini, entah itu karyawan ataupun para pelanggan lain yang tinggal di area Gorong-Gorong ini. Kenapa namanya Gorong-Gorong? Untuk itu saya belum bisa untuk menjelaskan kenapa namanya Gorong-Gorong. Mungkin saja karena banyak gorong-gorong atau tempat pembuatan gorong-gorong di sini. Saya juga masih belum paham. Kita lanjut. Di jalan ini, di ujung jalan ini, pertigaan jalan ini akan memberikan dua pilihan, ke kiri atau ke kanan. Nah, di kanan jalan, kalau kita belok kanan itu ke arah bandara. Kali ini kita belok kiri. Jalan di area sini adalah menuju ke arah Pemako kalau kita ikut jalur yang kiri ini. Nah, kira-kira sekitar 1 jam perjalanan kalau mau ke Pelabuhan Pemako. Tinggal lurus saja jalan ini. Dan bagusnya di sini atau di kota Timika ini, jalannya itu tidak ada yang menurun atau curam, atau istilah lainnya jalan yang berbukit atau naik gunung begitu. Jalan di sini rata, dari ujung ke ujung sangat-sangat rata. Dan bisa saja dan kemungkinan jalan ini rata karena memang dataran rendah di sini sebelumnya adalah dipenuhi dengan yang namanya rawa-rawa atau hujan atau hujan tropis. Jadi kenapa banyak orang yang datang ke sini kenal yang namanya sakit malaria? Ya, karena itu. Karena Timika ini sebelum menjadi kota Timika, Timika ini dulu adalah hutan atau hutan hujan tropis sebagian besar, apalagi yang di pesisir pantai, hutan hujan tropis. Dan tempat yang ditinggali ini atau Timika ini sebelumnya, sebelum ditimbun, itu adalah rawa-rawa, sehingga yang namanya penyakit atau sakit malaria itu banyak dijumpai di sini. Tapi tenang, karena di tempat sini semua orang kenal yang namanya malaria, dan sudah pasti sakit malaria itu sudah pasti ada obatnya di sini. Jadi yang mau ke Timika silakan, karena jangan takut-takut yang namanya penyakit malaria. Oke, kita lanjut. Jadi di jalan di sini, ini adalah jalan yang sudah termasuk bagus juga, karena sebelumnya kira-kira beberapa tahun yang lalu, 10 tahun mungkin atau belasan tahun yang lalu, jalan ini masih sepi, banyak juga orang-orang yang belum tinggal di area sini. Dan ini termasuk salah satu pencapaian dari kota Timika, di mana pembangunan mereka terus buat pembangunan di sini, infrastruktur dan lain-lain. Dan sampai sejauh ini akses di Timika itu sangat-sangat terjangkau, apalagi di pusat kotanya.
Dan untuk dari pusat kota maupun ke tempat-tempat lain yang agak-agak jauh, itu sudah sangat-sangat bisa diakses karena sudah pasti jalannya yang dibuat oleh pemerintah sudah sangat bagus. Dan bisa dilihat juga selain jalan ada juga bangunan-bangunan seperti infrastruktur yang ada di sini sebelah kiri ini misalnya. Itu bangunan Bapenda atau pendapatan daerah untuk perpajakan bumi bangunan bisa dibayar di situ. Dan kalau teman-teman lihat di gedung ini, ya gedung yang sebelah kiri ini, itu sudah sangat-sangat mantap sekali, mewah. Bangunannya bagus dan itu adalah satu dari beberapa bangunan pemerintahan yang dibangun di Timika. Bisa dibilang Timika ini kota yang masih baru, tetapi pembangunannya itu sangat-sangat cepat sekali. Dan selain pembangunan yang ada di sini, atau selain bangunan-bangunan baru atau jalan yang ada di sini, Timika juga menyediakan franchise-franchise yang biasa kita jumpai di kota-kota lain atau kota-kota besar. Seperti misalnya ada Pizza Hut di sini, ada Jeko, ada KFC sudah pasti karena kan memang sudah lama sekali kan KFC di Timika. Mungkin KFC yang merupakan franchise pertama yang ada di Timika. Bahkan untuk kendaraan seperti Grab maupun Maxim sudah tersedia di sini. Bayangkan kota yang masih dibilang masih baru tapi sudah bisa mendatangkan brand-brand lokal atau brand-brand dari Indonesia yang populer di kalangan kita semua bisa ada di sini. Bahkan ada bioskop XX1 juga di sini. Kenapa bisa secepat itu mendatangkan brand-brand seperti itu di sini di Timika? Ya sudah pasti karena peredaran ekonomi di sini lancar. Itu sudah pasti nomor satu. Dan yang kedua, di sini warga-warga Timika di sini juga sangat-sangat ramah dan baik-baik orangnya. Dan yang pasti, yang namanya makan atau minum di Timika atau jalan-jalan di Timika itu sangat-sangat loyal. Artinya sangat mereka hobi jalan, hobi makan, hobi minum, semuanya ada di Timika. Dengan hobi seperti itulah maka banyak brand-brand yang kita jumpai di Indonesia datang di sini. Dan ketika mereka datang membangun di Timika ini sudah pasti sangat lancar, seperti Mixue, Bingsue, brand-brand yang kita kira hanya bisa satu bangunan saja atau satu outlet saja yang ada di Timika, tapi mereka berani membangun lebih banyak sekali outlet di Timika. Apalagi Mixue ataupun Mixue sih yang paling banyak. Intinya kota ini adalah kota yang perkembangannya begitu pesat. Semua orang yang datang dari berbagai tempat yang ada di Indonesia ini kalau ke sini pasti bisa untuk bersaing. Tapi ada satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah biaya hidup di sini sangat-sangat tinggi, menjadi beberapa atau 5 tertinggi di Indonesia untuk biaya hidupnya. Kalau teman-teman mau ke sini sudah pasti harus mempersiapkan sesuatu yang sangat-sangat matang sebelum datang ke sini untuk membuat usaha atau mungkin bekerja di sini. Ini adalah jalan yang menuju terus dia ke Pelabuhan Pemako. Dan kurang lebih seperti yang teman-teman lihat di video ini, jalannya lurus, tidak ada yang naik atau turun perbukitan, tidak ada sama sekali. Jalan di Timika itu sangat-sangat rata semua. Dan kalau kita terus ke sana, itu akan menuju ke Pelabuhan Pemako. Dan sudah pasti di Pelabuhan Pemako ada banyak hal-hal menarik lagi yang mungkin teman-teman belum pernah lihat sebelumnya. Atau mungkin ada yang sudah pernah lihat, bisa
komen di kolom komentar apa-apa saja yang ada di Pelabuhan Pomako. Dan saya pikir sih untuk video kali ini sampai di sini, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya yang tentu saja tidak kalah menariknya dari video-video ini atau video-video sebelumnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.